Pernahkah sahabat semua merasa isi kepala ini rasanya penuh banget? Ruwet, susah fokus, bahkan sampai overthinking setiap malam memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Entah itu soal pekerjaan, masalah keluarga, atau masa depan yang kelihatannya masih abu-abu. Coba bayangkan, di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat ini, betapa damainya jika kita memiliki pikiran yang tajam, jernih, dan selalu tenang dalam mengambil setiap keputusan. Nah, tahukah sahabat bahwa lebih dari 14 abad yang lalu, manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW, sudah mewariskan cara-cara luar biasa untuk menajamkan pikiran kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Senang sekali rasanya kita bisa duduk bareng lagi, ngobrol santai tapi insya Allah penuh berkah di kesempatan kali ini. Sambil sahabat mungkin lagi santai minum teh, rebahan setelah seharian beraktivitas, atau lagi dengerin ini di perjalanan, yuk kita tenangkan hati sejenak. Hari ini, kita akan topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu bagaimana cara mempertajam pemikiran ala Rasulullah. Kenapa topik ini penting banget buat kita bahas? Karena jujur saja, di zaman sekarang, informasi itu masuk ke otak kita tanpa henti ibarat air bah. Mulai dari scroll media sosial, berita-berita viral, sampai tuntutan pekerjaan yang nggak ada habisnya. Kalau kita nggak punya semacam filter atau ketajaman pikiran yang baik, kita bisa gampang stres, salah ambil keputusan, bahkan gampang tersulut emosi. Rasulullah itu adalah sosok pemimpin agung yang menghadapi masalah jauh lebih kompleks dari kita. Tapi beliau selalu tenang dan keputusannya selalu brilian. Coba kita renungkan sejenak. Rasulullah itu tidak punya gadget canggih, tidak ikut seminar kepemimpinan modern, apalagi baca buku-buku self-help yang sekarang banyak berjejer di toko buku. Tapi kejernihan pikiran beliau diakui oleh kawan maupun lawan. Ketika dihadapkan pada situasi kritis seperti saat Perang Khandaq atau Perjanjian Hudaibiyah, beliau tidak panik. Pikiran beliau sangat tajam melihat peluang dan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Apa sih sebenarnya rahasia beliau? Rahasia pertama yang paling mendasar adalah kebiasaan beliau dalam melakukan tafakur atau merenung. Sebelum diangkat menjadi nabi, kita tahu bahwa Rasulullah sering menyendiri di Gua Hira. Apa yang beliau lakukan di sana? Beliau menjauh dari kebisingan kota Mekah, melihat langit, melihat alam, dan memikirkan penciptaan alam semesta. Tafakur ini adalah cara paling ampuh untuk mengistirahatkan otak kita yang sudah terlalu lelah dengan urusan duniawi. Di zaman sekarang, tafakur ini bisa kita sebut sebagai mindfulness atau jeda sejenak. Sahabat, kapan terakhir kali kita benar-benar duduk diam, tanpa pegang HP, tanpa memikirkan deadline, lalu sekadar mensyukuri napas yang masih Allah berikan? Cobalah luangkan waktu 5-10 menit sehari saja, mungkin setelah sholat subuh, untuk duduk tenang. Perhatikan udara pagi, dengarkan suara burung, dan resapi kebesaran Allah. Kebiasaan kecil ini luar biasa dahsyat untuk menjernihkan pikiran yang sedang kusut. Cara kedua yang diajarkan Rasulullah untuk menajamkan pikiran adalah dengan menjaga lisan. Loh, apa hubungannya lisan dengan pikiran? Sangat erat, sahabatku. Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ketika kita terbiasa menahan diri dari berbicara hal yang tidak perlu, bergosip, atau mengeluh, energi di otak kita tidak akan terbuang sia-sia. Orang yang terlalu banyak bicara, biasanya pikirannya mudah bercabang dan kurang fokus. Sebaliknya, orang yang lebih banyak diam dan mendengarkan, pikirannya sedang bekerja memproses informasi dengan lebih mendalam. Dengan mengurangi kata-kata yang tidak bermanfaat, kita sedang melatih otak kita untuk lebih selektif. Saat kita akhirnya berbicara, kata-kata yang keluar adalah hasil dari pemikiran yang matang, tajam, dan penuh hikmah. Selanjutnya, rahasia ketiga adalah kebiasaan Rasulullah dalam bermusyawarah.
Meskipun beliau adalah seorang nabi yang menerima wahyu langsung dari Allah, beliau tidak pernah merasa paling pintar atau otoriter. Dalam banyak kesempatan, seperti saat menentukan strategi perang atau urusan sosial, beliau selalu meminta pendapat para sahabatnya. Beliau mendengarkan ide Salman Al-Farisi soal pembuatan parit, dan beliau menerima usulan Hubab bin Munzir soal penempatan pasukan di Badar. Nah, ini poin yang sangat indah untuk kita tiru. Pikiran kita akan menjadi semakin tajam ketika kita mau membuka diri terhadap sudut pandang orang lain. Jangan pernah merasa gengsi untuk bertanya atau berdiskusi dengan orang yang lebih ahli atau bahkan dengan teman sebaya. Diskusi yang sehat akan memantik sel-sel syaraf di otak kita untuk melihat masalah dari berbagai sisi. Ego yang ditekan akan menghasilkan kejernihan berpikir yang luar biasa. Rahasia keempat adalah nutrisi dan pola hidup yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Sahabat pasti tahu bahwa Rasulullah tidak pernah makan sampai terlalu kenyang. Beliau membagi kapasitas perut menjadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Ternyata, secara medis modern pun terbukti bahwa makan berlebihan akan membuat aliran darah terkonsentrasi di perut untuk pencernaan, sehingga asupan oksigen ke otak berkurang. Akibatnya, kita jadi ngantuk, malas, dan susah mikir. Selain porsi makan, jenis makanan yang beliau konsumsi juga sangat mendukung kesehatan otak. Beliau menyukai madu, kurma, minyak zaitun, dan habatus sauda. Makanan-makanan ini kaya akan antioksidan dan nutrisi yang sangat baik untuk menjaga daya ingat serta fungsi kognitif. Jadi, kalau kita ingin punya pikiran yang setajam pedang, yuk mulai perhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kurangi makanan instan yang banyak pengawetnya, dan kembalilah ke makanan-makanan alami yang diberkahi. Kemudian, hal kelima yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga wudhu. Rasulullah sangat menjaga kebersihan fisik dan spiritualnya, salah satunya dengan senantiasa berada dalam keadaan suci. Wudhu itu bukan sekadar ritual sebelum syalat, sahabatku. Ada keajaiban luar biasa di balik basuhan air wudhu. Ketika air sedup menyentuh wajah, tangan, kepala, dan kaki, titik-titik saraf di tubuh kita memberikan sinyal relaksasi langsung ke otak. Saat kita sedang emosi, marah, atau pikiran rasanya mau meledak karena tekanan kerja, cobalah langsung beranjak ke kamar mandi dan ambil air wudhu. Rasakan bagaimana air itu mendinginkan hawa panas di dalam dada dan kepala kita. Pikiran yang tadinya dipenuhi amarah, perlahan akan mereda. Dan di saat itulah logika kita kembali berjalan dengan jernih. Keputusan yang diambil setelah berwudu, insya Allah akan jauh lebih bijaksana daripada saat kita dikuasai emosi yang meletup-letup. Rahasia keenam untuk mempertajam pemikiran ala Rasulullah adalah kebiasaan bangun di sepertiga malam terakhir, atau Qiyamul Lail. Di saat semua orang sedang terlelap dalam mimpi indahnya, Rasulullah justru bangkit menghadap Tuhannya. Suasana malam yang hening, udara yang masih sangat bersih, dan koneksi spiritual yang kuat dengan Allah menjadikan momen ini sangat krusial untuk kesehatan mental dan kejernihan pikiran. Secara psikologis, bangun malam dan mencurahkan segala keluh kesah kepada Sang Pencipta dalam sujud yang panjang adalah terapi terbaik untuk melepaskan beban pikiran. Otak kita ibarat memori komputer yang kepenuhan. Shalat tahajud adalah proses membersihkan file-file sampah tersebut. Setelah beban spiritual itu diangkat oleh Allah, esok paginya kita akan bangun dengan pikiran yang segar, tajam, dan siap menghadapi tantangan baru. Selanjutnya, kita belajar tentang pentingnya membaca atau Iqra. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah bukanlah perintah untuk sholat atau berpuasa, melainkan perintah untuk membaca. Membaca di sini maknanya sangat luas, bukan sekedar membaca teks di buku, tapi juga membaca situasi, membaca karakter orang, dan membaca tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Pemikiran yang tajam selalu lahir dari wawasan yang luas. Kalau kita ingin memiliki ketajaman analisis seperti Rasulullah, kita harus mau terus belajar. Jangan malas untuk membaca buku yang bermanfaat,
mendengarkan kajian, atau mempelajari ilmu-ilmu baru. Otak itu ibarat otot, sahabat. Kalau jarang dilatih dan jarang dipakai untuk berpikir mendalam, dia akan menyusut dan melemah. Tapi kalau terus diberi asupan ilmu yang bergizi, dia akan semakin kuat, responsif, dan tajam dalam mencerna setiap informasi yang datang. Hal ke-8 yang sangat menyejukkan dari ajaran Rasulullah adalah sikap husnudzon atau berbaik sangka. Baik itu berbaik sangka kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Orang yang pikirannya dipenuhi dengan kecurigaan, suudzon, dan pikiran negatif, otaknya akan terus memproduksi hormon stres seperti kortisol. Pikiran yang dipenuhi racun negatif ini tidak akan pernah bisa berpikir jernih dan objektif dalam melihat sebuah peluang. Sebaliknya, ketika kita membiasakan diri untuk selalu melihat sisi baik dari segala kejadian, hati kita menjadi tenang. Rasulullah selalu mengajarkan optimisme tingkat tinggi. Bahkan dalam kondisi terjepit di Gua Tur saat dikejar kaum Quraisy, beliau dengan tenang berkata kepada Abu Bakar, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Sikap tenang yang lahir dari husnudzon inilah yang membuat pikiran beliau tetap tajam, memikirkan jalan keluar, bukan malah lumpuh karena ketakutan. Terakhir, rahasia ke-9 yang mengikat semua poin sebelumnya adalah kekuatan doa. Rasulullah menyadari betul bahwa sehebat apapun otak manusia, ia hanyalah ciptaan yang penuh dengan keterbatasan. Ketajaman pikiran yang sejati adalah ketika pikiran kita selalu dibimbing oleh hidayah Allah. Oleh karena itu, beliau tidak pernah putus berdoa, memohon tambahan ilmu dan petunjuk dari Yang Maha Mengetahui segala rahasia langit dan bumi. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan dan sangat bagus untuk kita amalkan bersama adalah memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Dengan menyandarkan segalanya kepada Allah, pikiran kita tidak akan mudah goyah oleh urusan dunia yang fana ini. Kita sadar sepenuhnya bahwa ada zat yang maha mengatur segala urusan, sehingga kita tidak perlu memikul beban dunia ini sendirian di pundak kita. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, mempraktikkan cara-cara ini memang butuh proses dan kesabaran. Kita tidak bisa mengharapkan pikiran langsung berubah tajam dan tenang hanya dalam waktu semalam. Mulailah perlahan dari langkah-langkah kecil. Mungkin mulai besok kita coba kurangi porsi makan. Atau mulai rutinkan sholat tahajud walau hanya 2 rakaat. Atau sekadar membiasakan wudhu sebelum tidur. Nikmati setiap prosesnya dengan hati yang lapang dan ikhlas. Bayangkan betapa indahnya hidup ini kalau kita bisa menghadapi berbagai macam masalah tanpa harus meledak-ledak. Betapa tenangnya hati kita saat bisa mengambil keputusan yang tepat di waktu yang sangat sempit sekalipun. Semuanya sudah dicontohkan dengan begitu indahnya oleh manusia paling sempurna. Teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Tinggal bagaimana kemauan kita untuk melangkah meniru kebiasaan-kebiasaan mulia tersebut. Mari kita niatkan untuk terus memperbaiki diri dari hari ke hari. Nah, itu dia obrolan santai kita tentang bagaimana mempertajam pemikiran ala Rasulullah. Saya yakin sahabat di rumah pasti punya pengalaman unik saat mencoba menenangkan pikiran atau saat mencari jalan keluar dari sebuah masalah yang rumit. Coba dong ceritakan di kolom komentar di bawah. Pengalaman apa sih yang paling berkesan buat sahabat saat mempraktikkan salah satu sunnah Nabi tadi? Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke keluarga dan sahabat terdekat kalian agar manfaatnya semakin luas dan menjadi amal jariah buat kita semua. Sampai jumpa di obrolan menyejukkan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.